Nah, baik, terima kasih telah kembali kepada channel kami Media Politik. Nah, jangan lupa kepada teman-teman dibantu untuk like, share, dan komen dalam rangka ya perkembangan YouTube yang kami rintis mulai sejak awal ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pleno DPSHP yang akan dilaksanakan serentak di seluruh kawasan Republik Indonesia ini. Karena sekarang kita sudah mendekati proses pelaksanaan pemilihan umum sesuai yang sudah diumumkan oleh KPU bahwa pemilihan umum untuk DPR, DPRD kabupaten, DPRD provinsi dan juga presiden dan juga DPD 5 calon itu akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Nah, untuk tahapan kali ini yang menjadi pertanyaan publik di media dan juga beberapa masyarakat yang kami baca di media-media bahwa banyak timbul pertanyaan di masyarakat kita khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bagaimana sih tahapan-tahapan pemilu saat ini, yang mana mulai saat ini kita sudah memasuki pada tahapan DPSHP, daftar pemilih hasil perbaikan seperti itu. Nah, perlu saya kupas lebih lanjut. Saya akan menjelaskan bagaimana DPSHP itu akan dilaksanakan. Kami akan memulai dari cerita bahwa DPSHP itu dibentuk ataupun dilaksanakan pleno berdasarkan beberapa komentar, berdasarkan beberapa masukan dari masyarakat. Karena pada bulan sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya DPHP, daftar pemilih hasil perbaikan. Nah, dari mana didapatkannya DPHP tersebut? Nah, DPHP itu didapatkan dari data yang sudah didapatkan oleh Pantarli, karena di bulan-bulan Maret dan April itu Pantarli sudah terjun kepada masyarakat sekitar untuk melaksanakan door to door, untuk melaksanakan pendataan mulai dari tingkat TPS sampai di tingkat PPS nantinya. Setelah Pantarli melakukan laporan kepada PPS, akhirnya terjadilah yang namanya perekapan yang kita kenal dengan nama pleno DPHP, daftar pemilih hasil pemutakhiran. Dari DPHP diplenokan di tingkat desa, berikutnya diplenokan di tingkat kecamatan, setelah selesai di tingkat kecamatan naik di tingkat kabupaten, setelah selesai di tingkat kabupaten naik di tingkat provinsi, sampai nanti akhirnya itu di tingkat KPU Republik Indonesia. Nah, setelah selesai diplenokan di KPU RI, nanti KPU menurunkan data-data yang sudah diplenokan, yang mana nanti ketika turun ke desa, dalam hal ini kepada badan ad hoc yang dikenal dengan nama PPS, Panitia Pemungutan Suara, itu dikenal dengan nama DPS. Jadi DPHP yang diplenokan mulai dari tingkat bawah sampai di pusat nurunkan lagi ke bawahannya sampai di PPS, itu diberi nama dengan DPS, daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara itu berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh KPU itu harus dipublikasikan oleh PPS yang bersangkutan. Sehingga PPS mulai dari tanggal 24 sampai tanggal tanggal 6 itu wajib mempublish dan menanyakan kepada Pantarlihnya ataupun pada masyarakat sekitar, pada perangkat desa, apakah ada komentar dan lain sebagainya. Nah, semisal ada komentar ataupun tidak, ada masukan ataupun tidak, ada perubahan ataupun tidak berkaitan dengan data DPS, maka panitia badan ad hoc di tingkat desa, dalam hal ini adalah PPS, wajib melaksanakan pleno DPHP. Ya. Sebelum terjadinya suatu pleno DPHP, kemarin sudah saya dapat infonya dari teman-teman penyelenggara baik dari KPU ataupun Bawaslu bahwa KPU telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan pleno DPSHP. Jadi DPSHP yang dilaksanakan oleh desa, kecamatan ataupun kabupaten itu tidak semerta-merta memang kehendak dia, melainkan sudah instruksi ataupun arahan dari KPU RI seperti itu. KPU RI sudah melaksanakan rakor
pleno DPSHP itu pada tanggal 29 April sampai 30 April. Akhirnya dilanjut oleh KPU Provinsi melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan pleno DPSHP itu pada tanggal 1 sampai 2 Mei. Akhirnya dilanjut di tingkat kabupaten itu tanggal 3 sampai 4 Mei. Seperti itu. Akhirnya dilaksanakan rapat koordinasi di tingkat kecamatan itu tanggal 5 dan tanggal 6 Mei. Sehingga berdasarkan undang-undang yang ada bahwa berdasarkan pelaksanaan rakor mulai dari tingkat kecamatan, provinsi, dan kabupaten, akhirnya diputuskanlah oleh KPU bahwa pleno DPSHP daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan DPS, dari DPS itu dilaksanakan komentar baik dari masyarakat ataupun parpol ataupun pantarlihnya, maka di sana dilaksanakan pleno DPSHP, yang mana kepanjangan dari pleno DPSHP itu adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi data DPS yang didapat dari kabupaten kota, karena ada komentar, ada masukan, ada tanggapan dari masyarakat, akhirnya oleh PPS diperbaiki. Akhirnya karena perbaikan itulah agar memiliki legalitas, memiliki kekuatan hukum, diplenokan secara terbuka, yang mana di dalam undang-undang yang ada itu peserta pleno untuk DPSHP itu wajib ada PPS beserta anggotanya, terus Panwas, dalam hal ini PKD kalau di tingkat desa, setelah itu parpol. Nah, yang nomor 4 itu harus ada perwakilan dari desa, entah siapapun ataupun tokoh masyarakat itu diperkenankan, dibolehkan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk jadwal pleno DPSHP itu serentak se-Indonesia dilaksanakan pada tanggal 7 dan tanggal 8. Cuman karena ada dua pilihan bahwa pleno di tingkat desa itu bisa dilakukan di tanggal 7 dan 8, sehingga banyak bervariasi berkaitan dengan waktu pelaksanaannya. Sehingga ada beberapa kabupaten kota menginstruksikan kepada PPS untuk melaksanakan pleno di tanggal 7. Ada beberapa juga di kabupaten dan kota berdasarkan instruksi dari KPU kabupaten dilaksanakan tanggal 8. Karena memang dari pusat itu ada dua pilihan untuk pleno DPSHP akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan tanggal 8. Itu serentak di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Jember sendiri itu serentak bahwa pleno DPSHP akan dilaksanakan hari Senin itu pada tanggal 8 Mei 2023. Berikutnya, bagaimana dengan pleno di tingkat kecamatan? Pleno di tingkat kecamatan itu berdasarkan undang-undang yang ada akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10. Jadi ada dua pilihan, sama seperti halnya di tingkat desa, bahwa pleno di tingkat kecamatan bisa dilaksanakan di tanggal 9 dan juga di tanggal 10. Kalau di kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Jember, itu dilaksanakan tanggal 10. Jadi semisal teman-teman ini mengetahui kok ada pleno yang dilaksanakan tanggal 9 di kabupaten yang lain, maka itu diperbolehkan. Karena memang pleno itu ada dua pilihan. Seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah bergabung kepada channel Media Politik, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel yang kami bangun ini semakin berkembang, semakin maju. Terima kasih.